Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah bika asbahna bika amsina wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan bersama tafsir Al-Munir surah Alam Nashrah ataupun Al-Insyirah, barangkali bagian terakhir insyaallah, tentang pedoman hidup dan hukum hakam. Apa pelajaran yang dapat disimpulkan dari surah Asy-Syarah Alam Nashrah ini? Semuanya ada dalam 4 poin. Mudah-mudahan selesai. Kalau tak selesai, kita lanjutkan besok insyaallah. Kata Al-Musannif rahimahullah, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ba'da nakli kalami ila al-lughah al-malawiyyah, setelah diterjemahkan, katanya ayat-ayat dalam surah ini membawa makna berikut. Satu, nikmat kurniaan Allah kepada Nabi memang banyak. Antara nikmat itu adalah nikmat yang disebut dalam surah ini sebagai tambahan kepada nikmat yang disebut dalam surah Ad-Duha sebelumnya. Antara lain, pertama, dilapangkan dadanya. Pertama, syarhus sadar namanya. Jadi kita boleh meminta ya. Kalau kita nak minta dada lapang apa? Rabbi syrah li sadri. Rajin-rajinlah kita meminta kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Lapangkanlah dada istriku, suamiku, anakku, kami semuanya ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ataupun Rabbi syrah li sadri saja. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Halaman 313 ayat 25 dan 26 surah Taha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Kalau dadanya lapang, urusannya dimudahkan Allah, selesai masalahnya. Ini yang dipuji Allah dalam surah Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Kan kami sudah lapangkan dadamu. Enak menerima Islam itu, bahagia menerima Islam itu, happy dengan Islam itu. Kalau dia sembahyang, nikmat rasanya. Tidak cukup dia sembahyang fardu saja, dia nak sembahyang sunat. Tidak cukup dia sembahyang sunat rawatib saja, dia nak sembahyang tahajud. Dia nak sembahyang duha. Subhanallah. Tidak cukup zikir sudah salat saja, dia berzikir lagi pagi petang, zikir-zikir maksurat. Dia baca Quran lagi ya, lapang dadanya. Jadi apa doanya tadi? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Yang dua itu saja pun dah cukup ya. Itu sudah dikira 2 ayat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi nikmat pertama syarhus sadar namanya, atau lapang dada, jiwa besar dan bersemangat wajah untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang Nabi dan Rasul. Karena dadanya lapang, semangatnya tinggi. Kenapa orang itu tak bersemangat? Dadanya tak lapang. Maka mintalah kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Boleh jadikan wirid, baca di mana-mana saja. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu memandu, driving ya, waktu mengemudi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kedua, pelupusan serta penghapusan dosa baginda yang dianggap membebankan serta memberatkan pundak baginda. Wa wada'na anka wizrak, itu maksudnya ya. Dosa yang setara dengan ketinggian martabat Rasulullah SAW. Tapi pada hakikatnya perkara itu bukanlah dosa dalam ukuran manusia biasa. Karena ukuran ketinggian Rasul dianggap dosa. Tapi bagi orang biasa tidak dianggap dosa sebenarnya. Nah, yang dikatakan dalam agama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang abrar, orang biasa, sudah baik. Tapi muqarrabin sudah tidak baik. Subhanallah. Justru para nabi terhindar dari melakukan dosa, maksum ya. Tapi disebut juga dalam ayat itu bahwa bebanan dosanya diringankan Allah.
Baginda tidak pernah sujud kepada berhala ataupun patung. Baginda tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan kufur kepada Allah. Baginda memang manusia yang paling waras dalam pemikiran dan paling tinggi dan jernih dari segi rohaninya. Baginda memang bebas daripada palitan dosa yang lahir, daripada hawa nafsu, dan sememangnya baginda maksum. Tapi dikatakan juga di sana bahwa apa tuh, kami ringankan daripadamu bebanan dosamu. Tapi sebenarnya bukan dosa ya. Yang ketiga katanya di sini nama baginda dijulang tinggi. Sebutan namanya dimuliakan, martabatnya diangkat tinggi di dunia dan di akhirat. Baginda disisihkan dari segala noda dan nista. Ibnu Abbas pernah mengatakan, Allah berfirman kepada baginda, tiap kali namaku disebut, kata Allah, disebut pula lah namamu. Ketika azan, ketika iqamat, ketika tasyahud dalam salat, di atas mimbar, waktu salat Jumat, raya fitrah, raya haji, hari tasyrik, hari Arafah, dan waktu melontar jumrah, di Safa dan di Marwah, dalam khutbah naik, dalam khutbah Jumat, khutbah nikah, baik di timur maupun di barat, disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Sebagian tanda rahmat dan kasih Allah juga serta atas dasar memudahkan para hambanya, Allah jadikan yusraini, dua kemudahan bagi tiap-tiap kesusahan atau kesulitan. Ini satu berita gembira ya kepada umat Islam, bahwa dalam Islam ini suatu lumrah ataupun sunatullah, dalam satu kesusahan itu ada dua kelapangan. 1:2 itu paling kurang tuh ya. Kata orang bijak pandai, katanya sudah menjadi kelaziman orang Arab kalau mereka menyebut nama sesuatu secara ma'rifah, yaitu al-yusur, al-usur dalam surah tadi. Ma'rifahnya ada alif lam ya, ini kan karena belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya. Kalau disebutkan ada alif lamnya, inna ma'al usri. Al-usr itu ada alif lam, dikatakan ma'rifah. Kemudian mereka ulangkan 2 kali. Kalau 2 kali disebut perkataannya ada alif lam, berarti perkataan yang sama, artinya satu berarti. Bagaimanapun jika mereka sebut nama secara nakirah, tak ada alif lam, yusrun, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usur ada alif lam, disebut 2 kali, berarti kira satu. Yusrun tidak ada alif lamnya, kata nama am, nakirah, disebut 2 kali, berarti kira 2. Nah, artinya apa? Kalau perbandingan kejahatan dengan kebaikan ini, dia 1 lawan 2. Subhanallah. Subhanallah. Kata ulama itu lagi ya, kesusahan ini di dunia ini akan dibalas dengan 2 kelapangan dunia dan akhirat. Subhanallah. Malah lebih dari itu lagi ya. Baik. Ayat ini mengandungi dorongan membuat amal soleh dan kebajikan serta galakan agar amal soleh dibuat secara berterusan. Orang yang waras tidak membuang masa dengan sifat malas, berdiam tanpa usaha. Sebaliknya mereka sewajarnya berusaha sedaya upaya meraih kebaikan untuk diri di dunia dan akhirat. Faiza faragta fansab tuh. Faiza faragta fansab. Kalau kamu selesai dari suatu pekerjaan, sambunglah dengan pekerjaan yang lain. Jadi berterusan. Tidak ada buang masa. Tidak ada buang masa. Kemudian ayat ini juga membawa makna tawakul atau tawakal, kata orang Melayu. Wa ila rabbika farghab. Tawakal mestilah kepada Allah sahaja. Orang Islam wajar mengharapkan restu Allah, memohon segala hajat kepadanya. Hanya Allah yang layak dipuja dan diminta. Segala ganjaran dan pahala memang mutlak kepunyaan Allah. Oleh itu kepada Allah sajalah kita harus meminta. Wa ila rabbika farghab. Fokus kita kepada Allah. Fa iza faraghta fansab, artinya apa? Bila selesai daripada satu kerja, buat yang lain lagi. Buat yang lain lagi. Seperti yang dikatakan kemarin, kalau dia sudah bangun tahajud, dia sholat, mau sholat subuh, dia sembahyang sunat sebelum subuh. Kalau ada masa antara sunat subuh dengan qamat, dia isi masa itu dengan doa, dengan zikir. Kemudian dia sembahyang subuh berjamaah. Sesudah sembahyang subuh dia berzikir, zikir yang warid.
kemudian dia berzikir, zikir pagi petang, kemudian kalau ada masa, rebutlah 5 menit, 10 menit duduk dalam majelis ilmu. Kemudian kalau mau baca Quran, baca Quran. Kalau mau melakukan tugas-tugas keduniaan, tugas-tugas jasmani seperti olahraga, lakukan. Kemudian nanti masuk waktu duha, rebut lagi waktu duha. Faiza faragta fansab. Bila selesai dari satu kerja, sambung dengan kerja lain. Sama ada kerja itu kerja keakhiratan, keduniaan, keagamaan, atau apa saja. Kerja keakhiratan, kerja keduniaan, kerja keagamaan, kerja masyarakat. Sama ada dalam bidang kerja otot ataupun kerja fikiran, berfikir tentang ilmu, contohnya dan lain sebagainya. Itulah ya. Jadi tidak ada masa untuk benda yang sia-sia. Faiza faragta fansab. Bila selesai satu tugas, buat tugas yang lain. Jangan biarkan kosong. Nah, kalau dibiarkan kosong, biasanya saat waktu itu kosong, orang itu akan diambil alih oleh musuh. Subhanallah. Subhanallah. Di sini kita kemukakan satu gagasan Ibnu Juzai Al-Garnati, seorang mufassir. Katanya, Faiza faragta min amrin fajtahid fi akhar. Kalau kamu selesai daripada satu tugas, buatlah tugas yang lain. Contohnya, Faiza faragta minal faraid fansab fin nawafil. Kalau kamu sudah melakukan sembahyang fardu atau ibadat fardu, rebutlah ibadat sunat. Ataupun Faiza faragta minas salah fansab fid du'a. Kalau kamu sudah selesai salat, ayo tumpukan kepada doa dan zikir. Ada juga mengatakan Faiza faragta min syughli dunyaka fansab fi ibadati rabbik. Kalau kamu selesai tugas keduniaan, sekarang lakukanlah tugas terhadap Allah. Sambung menyambung ya, sambung menyambung. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dengan demikian berakhirlah tafsir surah Alam Nashrah. Dan besok insyaAllah kita berniat berazam, kalau panjang umur, kalau badan sehat, mudah-mudahan kita lanjutkan dengan tafsir surah At-Tin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warda ala ya karim. نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم احفظنا من كل سوء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.